Baik ya, biar lebih enak lagi nih saya berikan kesempatan untuk para suami, para bapak-bapak untuk memberikan pertanyaan yang insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Silakan Pak Agung, kami persilakan untuk berdiri memberikan pertanyaan, diturunkan maskernya biar lebih jelas. Boleh Pak Agung diturunkan maskernya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai mohon izin saya ingin bertanya. Tadi disampaikan di awal-awal memang manusia itu merasa tidak pernah cukup dengan apa-apa yang sudah pernah dimiliki ya. Sehingga inginnya memiliki sesuatu yang lebih dari yang sudah dimiliki. Nah, pertanyaan saya dalam kehidupan kita seringkali menyusun target-target kehidupan. Target-target kehidupan yang sifatnya dunia. Konon itu adalah untuk semangat ya. Contoh misalkan tadinya belum punya motor, target bulan depan ingin punya motor. Oke, bisa dipersingkat lagi Pak, langsung ke pertanyaan. Bulan depannya lagi ingin mempunyai mobil misalkan. Nah, pertanyaan saya bagaimana Islam memandang hal seperti ini, apakah dibolehkan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik apa yang ditanyakan Pak Agung, namun nanti dijawab Guru dan juga Ustadz Yai. Nanti kita akan kembali lagi di segmen berikut, tetaplah di Damai Indonesiaku. Kami akan kembali usai jeda. Baik pemirsa, kembali di Damai Indonesiaku, sedikit mereview apa yang ditanyakan Pak Agung tadi ketika kita mempunyai target-target dalam hidup. Namun target itu tidak tercapai. Nah, konon katanya target ini adalah semangat hidup. Nah, apakah ini diperbolehkan di dalam Islam? Ustadz Asmar Lambu, silakan Ustadz. Bagaimana ini Ustadz? Terima kasih, pertanyaan yang sangat luar biasa. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada. Pertanyaannya adalah bagaimana ketika seorang muslim memiliki target, umpamanya bulan ini kita sudah punya motor. Kita targetkan tahun depan atau bulan depan kita ingin punya mobil. Kita sudah punya mobil, kita mau punya mobil yang lebih mewah lagi gitu ya. Yang ingin saya sampaikan, seorang muslim wajib mengetahui dua hal. Yang pertama keperluan hidup, yang kedua tujuan hidup. Ini penting. Mobil kita perlukan. Motor kita perlukan, istri kita perlukan, makan kita perlukan, rumah kita perlukan. Semua ini adalah keperluan hidup, bukan tujuan hidup. Tujuan hidup kita adalah akhirat, di mana kita semua di sini pasti akan menuju kepada akhirat. Besok atau lusa semua kita akan mati. Bisa saja ibu-ibu dulu baru bapak-bapak, bisa juga bapak-bapak dulu baru ibu-ibu. Tidak menutup kemungkinan ustadz dulu baru ibu. Tapi kalau ada baiknya ibu duluan di belakang ustadz, kan begitu. Tapi ajal nggak begitu. Nah, maka dari itu tujuan hidup kita adalah akhirat. Sehingga apa yang menjadi roja kita, pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai mengganggu hati kita. Karena itu dijadikan sebagai tujuan. Setiap hari mikirinnya bagaimana tujuannya tercapai, bisa punya motor yang mewah. Akhirnya setelah punya motor bagaimana bisa punya mobil yang mewah. Menghabiskan pikirannya, menghabiskan perasaannya hanya untuk apa? Berpikir, merasakan, dan tentunya men-setting bagaimana target-target ini tercapai. Akhirnya tujuan yang sesungguhnya itu terbengkalai. Maka dari itu boleh kita punya roja. Apa itu roja? Pengharapan kepada Allah. Berharap punya motor, berharap punya mobil, berharap punya bini dua. No problem. Tak ada masalah. Akan tetapi jangan lupa, harapan itu jangan sampai mengganggu hati. Maka agama mengajarkan, jadikan dunia di tangan, jadikan akhirat di hati, jadikan kematian di pelupuk mata. Jadi setiap mata kita menatap, selalu kita ingat bahwa dunia ini bukan tujuan akhir. Maka dari itu kita sebagai muslim boleh punya roja, harapan punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Enggak jadi masalah. Akan tetapi jangan lupa kita harus mempersiapkan bekal dengan cara mengejarnya dengan cara yang halal. Kemudian tentu hasilnya milik Allah. Tawakal kepada Allah sehingga tidak mengganggu hati, dan jadikan semua fasilitas itu hanya sekedar keperluan hidup. Tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala menuju di alam akhirat. Saya kira seperti itu. Terima kasih Guru Kiai Sumarno dan juga Ustadz Asmar Lambu. Mudah-mudahan
Tausiah apa yang diberikan oleh guru-guru kita tadi memberikan kita menjadi semakin qanaah, bersyukur dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhir acara kita akan bersama-sama berdoa yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Asmar Lambo. Saya Muhammad Sofyan, wakil yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.